Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan burung kicau burung. Sudah siap rokok dan kopi teman-temanku? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Semoga mendapat imbalan yang setimpal. Sebelumnya kita akan bahas bareng-bareng tentang tahap penggacoran cigun atau ciblek gunung. Dari bahan sampai mau bunyi gacor, kita awali dari pemberian EF. Kalau pemberian EF menurut saya burung cigun itu harus tinggi untuk mengejar birahinya dulu sama emosi. Kalau saya pribadi. Kalau masalah penjinakan, lambat laun burung juga akan jinak gitu. Kalau udah bunyi, kalau udah sering gacor kan. Kayak burung yang di video ini nih. Saya beli itu burung bahan dari kios burung yang hasil pikatan gitu kan. Kalau di sini beli burung udah bunyi udah jadi itu ya terbilang di sini mahal gitu. Ada yang di atas 700, ada yang di atas 500 kan. Termasuknya di sini mahal, apalagi kalau ada ya speednya rapat, enak gitu buat masteran burung-burung ya seperti murai batu gitu kan. Kacar, cak ijo semua kan. Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelumnya saya dapat pesan dari Bang Indra Bang Indra 28. Bang, tolongin dong buatin video untuk penggacoran ciblek gunung. Punya saya kok bunyinya masih semaunya, belum gak disebut belum gacor gitu kan. Ya tadinya malu-malu sih mau bikin video kayak gini, juga masalahnya nggak pandai bicara. Ya kita bahas bareng-bareng. Sebelumnya burung ciblek gunung itu burung yang penuh misteri kalau menurut saya, yang sudah saya rawat. Yang udah ya alhamdulillah ada yang udah take over kan sama orang-orang. Jadi yang utama dulu kalau saya masalah pengepuran. Kalau burung udah makan pur, lahap makan purnya kan, tinggal proses penggacoran. Kalau saya enggak penjinakan dulu, tapi penggacoran dulu. Kalau masalah jinak itu nanti lambat laun juga burung akan ikut jinak. Kita gacorkan dulu ya, pagi-pagi kita keluarin, kita bersihin gitu kan, kita ganti air minum, ya sambil kita kasih jangkrik, ulat hongkong sama kroto. Kalau saya itu tiap hari, itu kroto, jangkrik, ulat hongkong itu tiap hari. Cuma pemberian kroto itu cuma di pagi hari, kalau sore nggak dikasih, cuma jangkrik sama ulat hongkong gitu. Dan terus masalah pengerodongan, menurut saya pengerodongan itu lebih penting. Kita kerodong full, pagi keluarin, kita angin-angin, kita kasih air kan, kita angin-angin, udah bunyi kita kerodong lagi, walaupun itu udah dibilang gacor gitu kan, kita kerodong lagi tiap hari terus gitu. Masalah mandi, kalau saya masih 1 minggu 2 kali. Nah lambat laun burung gacor
burung udah bunyi, udah dibilang konslet lah gitu kan, tembakan udah ngunci, nah lambat laun kita kita pangkas sedikit-sedikit gitu. Jadi ada kalanya burung gimana ya, burung ada kendala, kadang ya namanya burung kadang terlalu tinggi bulu copot. Tapi menurut saya kalau masalah bulu copot nggak apa-apa sih itu mah. Kalau cigun mah masalahnya ya mayoritas cigun kayak hampir mirip kayak cucak hijau. Pasti burung bulu beres juga kalau pindah rumah pasti ada bulu yang copot. Itu cigun. Jadi banyak misteri lah kalau burung cigun menurut saya. Yang sudah saya pegang, yang sudah saya rawat sekarang, burung dari burung belum mengepur sampai udah bunyi gitu kan, rawatannya sama. Nggak ada yang dibeda-bedain sih, walaupun walaupun burung udah ngunci konsletan, nggak dibeda-bedain. Tetap tinggi. Nah yang kalau udah mapan konslet ya kita pangkas sedikit. Nah kita olah dari segi pur, pengepuran, kita kasih pur yang kadar proteinnya tinggi. Nah kita kasih kadar proteinnya yang tinggi, cuma segi pembiran kita kurangin gitu. Nah kalau yang masih bahan ya pengepurannya yang biasa-biasa aja lah, yang kadar proteinnya 18%, 19% gitu kan. Kalau yang udah konslet ya kita kasih pur yang proteinnya tinggi gitu. Cuma nggak kita ganti, kita campurin aja gitu sama pur yang dulu buat ngepurin gitu kan. Gitu. Jadi nggak ada perbedaan sih menurut saya mah, cuma itu aja bedaannya gitu. Setiap pagi ya sama gitu kita keluarin, cuma tidak diperlihatkan gitu kan, nggak diperlihatkan setiap hari. Kalau di burung ciblek diperlihatkan setiap hari, nanti yang belum bunyi itu nanti dia merasa tertekan, dia nggak akan ada untuk melawan mental gitu. Sedangkan yang masih bahan belum bunyi itu kan masih mentalnya belum siap gitu kan, masalahnya masih takut orang, ada tangan masuk aja udah gelabrakan ke karuan gitu. Makanya kalau saya mengakalinya ya itu keluarin satu-satu gitu, gantian. Kalau dibarengin enggak, kasihan. Dalam pengondisian kan burung ciblek gunung ini kan harus berjauhan, jangan sampai yang udah gacor, yang udah konslet kita satuin sama bahan. Ya kasihan yang bahan pasti mau belajar bunyi sedikit, yang konslet udah nembak. Bunyi sedikit, yang konslet udah nembak, ya kan kasihan. Jadi yang udah gacor, yang udah mulai konslet kita pisahin. Saya pisah di depan gitu kan, yang bahan-bahan di belakang. Nah nanti yang bahan-bahan udah ada yang bunyi lagi, kita pindahin lagi gitu kan, kita pindahin lagi gitu. Pokoknya kalau bisa itu jangan satu tempat gitu, satu ruangan gitu kan, satu ruangan burung cigun gacoran sama cigun bahan disatuin gitu, jangan. Jadi harus beda ruangan gitu. Paling ya dengar suaranya dikit-dikit gitu ya nggak apa-apa gitu, supaya buat merangsang burung bahan ikut bunyi gitu kan, biar ngeluarin pipternya gitu kan. Cuma jangan terlalu sering langsung melihat, apalagi satu ruangan, karena burung-burung cigun yang udah gacoran gitu kan, nanti kena mentalnya bahaya. Masalahnya burung cigun itu kalau udah mapan, kalau udah gacor dia galak. Jangankan sama burung lagi, sama tangan aja
kalau udah emosinya tinggi, rasa burung giras pun, gerabakan pun udah hilang gitu kan. Sama tangan aja, wah galak, matokin gitu kalau masuk gitu. Ya begitu, masalahnya gitu aja sih ya Mas Indra. Kemungkinan kayak gitu dulu. Bila ada yang lebih akurat ya kita bahas di sinilah bareng-bareng. Sekian dan terima kasih atas dengarnya. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya belum pandai bicara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.